Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Tak punya apa-apa, Abu Nawas justru jadi solusi masalah orang-orang kaya. Di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai, tersembunyi sebuah gubuk reot milik Abu Nawas. Berbeda dari tetangganya yang bergelimang harta dan kesibukan, Abu Nawas hanya memiliki dua hal, akalnya yang cerdik dan kemiskinannya yang tak berujung. Kondisinya yang serba kekurangan justru membuatnya menjadi pengamat ulung. Ia melihat dengan mata kepala sendiri betapa orang-orang kaya kota itu dengan semua kemewahan yang mereka miliki seringkali terjebak dalam masalah-masalah sepele yang tak bisa mereka pecahkan dengan uang. Kekayaan mereka adalah selubung yang menghalangi pandangan mereka dari solusi sederhana yang justru terang benderang bagi orang-orang seperti Abu Nawas. Suatu sore, kabar aneh menyebar dari rumah seorang pedagang rempah yang sangat kaya, Tuan Hamid. Tuan Hamid adalah seorang kolektor perhiasan langka dan ia memiliki masalah besar. Berlian mata naga, berlian termahalnya, hilang dari peti besi yang terkunci rapat. Ia mengundang semua detektif dan penyihir terbaik di Baghdad. Namun tak satu pun dari mereka bisa menemukan cara bagaimana berlian itu bisa menghilang. Mereka sibuk mencari jejak, merapal mantra dan memeriksa celah-celah kecil. Namun tak ada hasilnya. Tuan Hamid frustasi. Ia bahkan menawarkan hadiah besar-besaran. Tapi tidak ada yang berani mengambil tantangan tersebut. Mendengar kabar itu, Abu Nawas mendatangi rumah Tuan Hamid. Para penjaga yang melihat Abu Nawas dengan pakaian lusuh, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir Abu Nawas adalah pengemis yang mencoba keberuntungan. Namun Tuan Hamid yang sedang putus asa memutuskan untuk memberikan kesempatan. Apa yang bisa kau lakukan, hai Abu Nawas? Bahkan detektif terbaik pun tak bisa menyelesaikan masalah ini, katanya dengan nada mencemooh. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Tuan, masalah Tuan bukan pada siapa yang mencuri, tapi bagaimana mencarinya. Saya tidak butuh alat canggih atau mantra. Saya hanya butuh pikiran yang tenang dan kosong seperti peti harta karun Tuan yang sudah kosong. Abu Nawas meminta agar semua orang di dalam rumah dikumpulkan, termasuk para pelayan dan penjaga. Dia tidak bertanya siapa yang mencuri dan dia juga tidak mencoba mencari jejak fisik. Sebaliknya, Abu Nawas meminta semua orang untuk memejamkan mata dan berpikir tentang sesuatu yang paling mereka inginkan. Setelah beberapa menit, Abu Nawas berkata, "Sekarang dengan mata tertutup, bayangkan bahwa kalian berhasil mendapatkan apa yang kalian inginkan itu. Bayangkan kalian menyembunyikannya di tempat yang aman dan tersembunyi." Para pelayan dan penjaga bingung, tapi mereka menurut saja. Abu Nawas melihat dengan cermat ekspresi setiap orang yang sedang memejamkan mata. Setelah beberapa saat, Abu Nawas melihat seseorang pelayan muda dengan wajah tegang dan bahu yang bergetar. Abu Nawas mendekatinya dan berbisik, "Tempat itu aman sekali, bukan?" Pelayan itu yang bernama Faruk terkejut dan membuka matanya. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Abu Nawas tersenyum. "Tuan Hamid, berlian Anda tidak hilang, tetapi disembunyikan." Pelayan ini hanya menyembunyikannya di tempat yang dia pikir paling aman dan tersembunyi. Tanpa bukti fisik, pernyataan Abu Nawas itu terdengar konyol. Namun ia melanjutkan, "Tempat yang paling aman adalah tempat yang tidak terduga. Tempat yang paling tidak mungkin adalah tempat yang paling mungkin." Tuan Hamid akhirnya memerintahkan para penjaga untuk memeriksa tempat yang ditunjukkan Abu Nawas. Sebuah kandang merpati yang kotor di belakang rumah. Para penjaga menggerutu, namun betapa terkejutnya mereka saat menemukan mata naga tersembunyi di dalam sarang burung merpati. Semua orang terheran-heran, bagaimana Abu Nawas bisa tahu? Abu Nawas menjelaskan, "Saat saya meminta mereka membayangkan tempat aman, pelayan itu membayangkan tempat yang paling tidak terpikirkan oleh orang kaya. Dia tahu orang-orang kaya tidak akan pernah mau repot-repot memeriksa kandang kotor. Pikiran kosong karena tak punya apa-apa. Membuat saya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang terlalu sibuk memikirkan kekayaan." Tuan Hamid takjub.
dan menghadiahkan Abu Nawas sekantung uang emas yang dengan cepat ia gunakan untuk membeli makanan dan berbagi dengan orang-orang miskin di sekitarnya. Tak lama setelah kasus mata naga, Abu Nawas semakin terkenal di kalangan orang-orang kaya di Baghdad. Mereka mulai melihatnya bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai seorang penasehat yang memiliki sudut pandang unik. Suatu hari, Abu Nawas dipanggil oleh saudagar paling kaya di Baghdad, Tuan Qasim, seorang kolektor karpet Persia. Tuan Qasim memiliki koleksi karpet langka yang sangat berat dan ia memiliki masalah aneh. Setiap kali ia mencoba memajang karpet favoritnya di dinding, karpet itu selalu miring ke kiri. Ia sudah mencoba segala macam cara, bahkan meminta tukang kayu terbaik untuk membuat tiang khusus. Tapi hasilnya sama saja, karpetnya selalu miring ke kiri. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk masalah ini, Abu Nawas, keluh Tuan Qasim. Karpet ini adalah yang termahal di koleksiku, dan miring seperti ini membuatku malu di depan tamu-tamuku. Abu Nawas mengamati karpet itu dengan seksama. Ia melihat permaidani yang indah dengan benang emas dan perak yang tersulam rumit. Ia juga memperhatikan bagaimana karpet itu terus miring ke arah kiri, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Orang-orang di sekitar Tuan Qasim hanya bisa menggelengkan kepala, menganggap masalah ini adalah hal yang mistis atau kutukan. Berbeda dengan para ahli yang diundang sebelumnya, Abu Nawas tidak langsung menyentuh karpet tersebut. Ia hanya meminta Tuan Qasim untuk menjelaskan bagaimana ia memasang karpet itu. Tuan Qasim menunjukkan bahwa ia menggunakan paku emas untuk menempelkannya pada tiang kayu yang terbuat dari kayu jati. Abu Nawas mengangguk-angguk. Ia kemudian meminta Tuan Qasim untuk membantunya mengangkat karpet itu ke tengah ruangan. Tuan Qasim dan beberapa pelayannya mengerutu. Karpet itu sangat berat, tapi mereka tetap melakukannya. Setelah karpet berada di tengah ruangan, Abu Nawas meminta semua orang untuk mundur. Ia kemudian memutar karpet itu, mengamati dengan teliti setiap sudutnya, dan bahkan mencium bau permukaannya. Tuan Qasim dan para pelayannya berpikir Abu Nawas sudah gila, namun mereka tetap menunggu. Abu Nawas tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berjalan bolak-balik seolah sedang mencari sesuatu yang tak terlihat. Para pelayan mulai berbisik-bisik. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berjalan-jalan seperti orang yang kebingungan. Setelah mengamati beberapa saat, Abu Nawas tersenyum. Ia menunjuk ke arah sudut kanan atas karpet dan berkata, "Tuan, karpet ini tidak miring. Karpet ini hanya menyeimbangkan dirinya." Tuan Qasim mengerutkan dahi bingung. Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membantunya. Ia mengambil sepotong timah kecil dan menempelkannya di sudut kanan bawah karpet di sisi yang berlawanan dengan sisi yang miring. "Sekarang coba pasang lagi," pinta Abu Nawas. Dengan ragu, Tuan Qasim dan para pelayan memasang kembali karpet itu di dinding. Kali ini karpet itu terpasang dengan lurus, seimbang dan sempurna. Tuan Qasim sangat heran. Ia bertanya, "Bagaimana bisa? Apa yang kau lakukan?" Abu Nawas menjelaskan, "Tuan, Anda terlalu fokus pada berat karpet secara keseluruhan, sehingga tidak melihat bahwa benang-benang emas dan perak di sisi kiri jauh lebih tebal dan lebih berat daripada yang ada di sisi kanan. Karpet Anda tidak miring ke kiri, Tuan, tetapi sisi kanan karpet Anda lebih ringan, sehingga ia terangkat dan membuat ilusi miring. Saya tidak punya apa-apa untuk membuat karpet itu lebih berat, tapi saya tahu bagaimana membuat sisi yang lebih ringan menjadi lebih berat." Tuan Qasim mengangguk-angguk, terkesima. Ia memberi Abu Nawas hadiah yang sangat besar, namun Abu Nawas dengan cerdas hanya mengambil sepasang sandal baru dan beberapa potong roti. Sisanya ia kembalikan kepada Tuan Qasim. Ia berkata, "Tuan, saya tidak punya apa-apa, jadi saya tak perlu apa-apa. Dengan itu masalah Anda menjadi solusi bagi saya." Cerita selanjutnya. Di istana Harun ar-Rasyid,
suasana hati sang khalifah sedang tidak baik. Permaisuri Saima yang terkenal akan kecantikannya memiliki sifat keras kepala yang tak tertandingi. Setiap kali khalifah memberikan nasihat atau peringatan tentang pengeluaran istana yang boros, perkataannya bagai menyiram air ke daun talas. Tidak ada yang meresap. Permaisuri hanya tersenyum tipis dan melanjutkan kegiatannya. Seolah-olah kata-kata khalifah adalah angin lalu yang tak perlu dihiraukan. Khalifah Harun ar-Rasyid merasa sangat frustasi. "Aku sudah lelah, Abu Nawas," keluhnya suatu sore saat berjalan-jalan di taman istana. "Nasihatku pada Saima selalu sia-sia. Ia tidak pernah mendengarkan. Adakah cara agar kata-kataku bisa menembus hatinya yang bagai batu itu?" Abu Nawas sedang memangkas bunga mawar, berpikir sejenak, lalu melihat embun yang menempel di daun talas dan tersenyum licik. "Ada, tuanku," jawab Abu Nawas dengan mata berbinar. Tapi caranya mungkin sedikit tidak biasa. Khalifah mendengarkan dengan penuh minat. "Tuanku harus bersikap seolah-olah tuanku adalah seorang yang paling bijaksana di seluruh Baghdad, bahkan saat sedang tidur." Rencana Abu Nawas terdengar aneh, tapi khalifah yang sudah kehabisan akal setuju. Malam itu Abu Nawas mulai melaksanakan rencananya. Ia meminta beberapa pelayan istana untuk menyebarkan kabar bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid sedang melakukan tirakat kebijaksanaan dan tidak boleh diganggu. Bahkan jika Permaisuri Saima mencoba berbicara, Khalifah akan tetap diam dan hanya memegang sebuah kendi air kosong. Keesokan harinya, Permaisuri Saima merasa heran. Sang khalifah duduk di singgasananya, namun tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya memegang kendi kosong dan sesekali mengamatinya dengan tatapan penuh makna. Permaisuri mencoba bertanya, "Tuanku, apa gerangan yang sedang tuanku lakukan?" Khalifah hanya terdiam, lalu menggelengkan kepala. Permaisuri Saima yang penasaran akhirnya mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas, apa yang terjadi dengan tuanku Khalifah? Apakah ia sakit?" Abu Nawas menanggapi dengan wajah serius. Baginda Khalifah sedang mengerjakan kebijaksanaan permaisuri. Ia mencoba menunjukkan bahwa perkataan yang tidak didengarkan sama seperti kendi kosong yang diisi air-air itu akan tumpah percuma. Permaisuri terdiam, berpikir sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Kendi itu adalah hati tuanku. Jika tidak dibuka, air dari kata-kata tidak akan pernah bisa masuk." Permaisuri Saima akhirnya mulai mengerti dan hatinya mulai terbuka. Setelah percakapan dengan Abu Nawas, Permaisuri Saima kembali ke hadapan Khalifah. Kali ini ia tidak lagi mengabaikan Khalifah, melainkan duduk di sampingnya dan mengamati. Ia menyadari bahwa tindakan Khalifah memegang kendi kosong adalah sebuah metafora. Dan ia merasa malu karena telah mengabaikan nasihat suaminya selama ini. Ia pun memutuskan untuk menguji perkataan Khalifah. Keesokan harinya, Permaisuri Saima datang dengan laporan pengeluaran istana yang jauh lebih hemat. Dan ia juga meminta nasihat Khalifah tentang cara mengelola dana kas kerajaan agar lebih bijak. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. Ia pun mulai berbicara, memberikan nasihat-nasihat dengan bijak. Dan Permaisuri Saimah mendengarkan dengan seksama. Hatinya kini terbuka seperti kendi yang siap menampung air. Khalifah Harun ar-Rasyid merasa sangat bahagia. "Abu Nawas, rencanamu sangat luar biasa," katanya. "Perkataanku akhirnya meresap ke dalam hatinya. Bagaimana kau bisa tahu cara yang paling tepat?" Abu Nawas tertawa. "Mudah tuanku, manusia seringkali tidak bisa menerima nasihat. Apalagi jika nasihat itu datang dari orang terdekat. Tapi mereka akan menerima pelajaran, apalagi jika pelajaran itu dikemas dalam sebuah teka-teki yang membuat mereka berpikir." Sejak saat itu, Permaisuri Saima tidak lagi keras kepala. Ia selalu mendengarkan Khalifah Harun ar-Rasyid dan bahkan sering meminta nasihatnya. Perkataan Khalifah tidak lagi bagai menyiram air ke daun talas, melainkan sebagai air hujan yang turun ke tanah kering, sejuk, menenangkan dan bermanfaat. Suatu malam, Permaisuri Saima memberikan sebuah kendi perak yang indah kepada Abu Nawas.
Ini sebagai tanda terima kasih Abu Nawas, katanya. Kau telah mengajarkan kepadaku bahwa kebijaksanaan itu tidak akan meresap jika hati tertutup. Terima kasih telah membuka hatiku. Abu Nawas menerima kendi itu dengan senyum tulus. Kisah tentang Khalifah dan kendi kosongnya menjadi legenda di Baghdad. Para pendengar, pejabat, dan rakyat jelata seringkali datang kepada Abu Nawas untuk meminta nasihat tentang cara menyampaikan perkataan mereka agar didengar. Cerita selanjutnya. Suatu malam yang pekat di Baghdad, ketika rembulan bersinar sabit di tengah sungai Tigris, Abu Nawas terlelap dalam tidurnya yang pulas. Ia bermimpi aneh, sungguh aneh. Dalam mimpinya, sebuah makhluk bercahaya datang menghampirinya, menyerupai malaikat dengan sayap keperakan, memancarkan aroma bunga melati yang semerbak. Malaikat itu dengan suara merdu bak seruling bambu berbisik, "Wahai Abu Nawas, engkau adalah hamba yang terpilih. Pintu surga terbuka lebar bagimu. Engkau diundang untuk merasakan kenikmatan abadi, bebas dari segala derita dunia." Abu Nawas yang biasanya cerdik merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia tahu betul siapa dirinya, seorang tukang olok-olok, pembuat onar, dan seringkali melanggar janji. Surga baginya itu terlalu mulia. Keesokan paginya Abu Nawas terbangun dengan dahi berkerut. Mimpi itu terus menghantuinya. Ia mendatangi seorang kawan lamanya, seorang tabib yang juga dikenal sebagai ahli tafsir mimpi, namun lebih sering menjadi pendengar keluh kesah Abu Nawas. Tanpa ragu ia menceritakan mimpi anehnya itu dengan detail. Tabib itu mengangguk-angguk, sesekali tersenyum tipis. "Mungkin ini adalah pertanda baik, wahai Abu Nawas, bahwa kebaikanmu selama ini telah diakui di langit." Abu Nawas mendengus. "Kebaikan apa, wahai tabib? Apakah menipu pedagang atau mengerjai khalifah? Itu disebut kebaikan? Jika surga semudah itu didapat, maka semua orang akan berlomba-lomba berbuat jahat agar diundang ke sana." Kabar mimpi Abu Nawas sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana namun juga gemar bercanda. Khalifah merasa penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar mimpimu tentang surga. Ini adalah kabar baik, namun aku ingin memberimu sebuah tugas sebelum engkau pergi ke sana." Abu Nawas menatap Khalifah dengan curiga. "Tugas apa, wahai Paduka yang mulia? Apakah Paduka khawatir saya akan mengambil semua bidadari di surga sehingga tidak ada yang tersisa untuk Paduka?" Khalifah tertawa geli. "Bukan itu, Abu Nawas. Aku ingin engkau membuat daftar semua orang yang menurutmu pantas masuk ke surga di Baghdad ini. Jika daftarmu itu tepat, maka engkau akan kuberi hadiah emas sekarung dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di surga." Abu Nawas pulang ke gubuknya dengan pikiran berkecamuk. Membuat daftar orang baik itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Ia mengenal semua penduduk Baghdad, dari yang paling soleh hingga paling bejat. Bagaimana mungkin bisa menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak? Beberapa hari berlalu, Abu Nawas masih berkutat dengan daftarnya. Ia menulis nama seorang ulama terkemuka. Ia mencoretnya, menulis nama seorang pedagang dermawan, lalu menghapusnya. Semakin ia berpikir, semakin ia menyadari betapa sulitnya menilai kebaikan seseorang hanya dari penampilan atau reputasi. Untuk mencari inspirasi, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia berjalan di antara keramaian, mengamati setiap gerak-gerik penduduk Baghdad. Di suatu sudut, ia melihat seorang pedagang kurma yang memberikan sedekah kepada pengemis dengan wajah ikhlas. Ini bisa jadi calon penghuni surga, gumamnya.
Namun tak jauh dari situ ia melihat seorang juru timbang yang diam. Namun tidak jauh dari situ ia melihat seorang juru timbang yang diam-diam mengurangi berat dagangannya sambil tersenyum manis kepada pembeli. "Ah, yang ini jelas calon penghuni neraka," pikir Abu Nawas. Semakin lama ia mengamati, semakin rumit daftarnya. Terlalu banyak kepalsuan dan kemunafikan yang ia temukan. Saat Abu Nawas sedang termenung di dekat kedai kopi, seorang kakek tua yang cacat kakinya datang menghampirinya. Kakek itu bukan pengemis, melainkan seorang pencerita ulung yang sering menghibur orang-orang di pasar dengan kisah-kisah hikmah. "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau terlihat murung? Apakah engkau sedang merencanakan sesuatu yang lucu lagi?" tanya kakek itu. Abu Nawas menceritakan tentang tugas dari khalifah. Kakek tua itu tersenyum bijak. "Wahai Abu Nawas, janganlah kau menghakimi siapapun. Setiap manusia memiliki kebaikan dan keburukan. Hanya Tuhan yang tahu isi hati mereka. Jika kau ingin masuk surga, cukuplah dengan berbuat baik sesuai kemampuanmu, tanpa mengharapkan balasan, apalagi menilai orang lain." Kata-kata kakek itu menusuk hati Abu Nawas. Akhirnya tiba hari di mana Abu Nawas harus menyerahkan daftarnya kepada khalifah. Dengan langkah mantap ia menghadap khalifah di singgasananya. Khalifah tersenyum menanti daftar panjang berisi nama-nama orang baik. Namun yang diserahkan Abu Nawas hanyalah selembar perkamen kosong. Khalifah terkejut. "Apa ini Abu Nawas? Di mana daftarmu? Apakah kau tidak menemukan seorang pun yang pantas masuk surga di Baghdad ini?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku, justru karena saya tidak mau menghakimi siapapun. Bagaimana mungkin saya bisa menemukan siapa yang pantas masuk surga, sementara saya sendiri belum tentu pantas?" Abu Nawas melanjutkan, "Jika saya menulis nama orang-orang yang saya anggap baik, bagaimana jika ternyata di hadapan Tuhan mereka tidak demikian? Dan jika saya tidak menulis nama mereka, bagaimana jika mereka sebenarnya lebih baik dari yang saya kira? Biarlah Tuhan saja yang memilih siapa yang masuk surga, tuanku. Hamba tidak ingin ikut campur." Khalifah terdiam sejenak, lalu ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang cerdik. Kau telah memberiku pelajaran berharga bahwa menilai kebaikan seseorang adalah hak prerogatif Tuhan semesta." Khalifah sangat kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas yang tak terduga. Khalifah kemudian bertanya lagi, "Jadi, wahai Abu Nawas, apakah ini berarti kau tidak ingin masuk surga?" Abu Nawas tersenyum. "Ampun tuanku, bukan tidak ingin, tapi saya punya alasan lain." Khalifah penasaran, "Apa itu?" Abu Nawas menjawab dengan nada jenaka, "Jika saya masuk surga, tuanku, siapa yang akan menghibur Paduka di dunia ini? Siapa yang akan membuat Paduka tertawa dengan ulah-ulah konyol saya? Lagi pula, saya khawatir jika saya masuk surga, di sana akan banyak orang yang baik dan saleh. Saya akan merasa kesepian dan tidak ada teman untuk bercanda." Khalifah kembali tertawa terpingkal-pingkal. "Dasar Abu Nawas, ada-ada saja alasanmu." Khalifah pun memberikan hadiah emas sekarung kepada Abu Nawas atas kejujuran dan kecerdasannya. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senang hati. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi memikirkan surga. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa membuat orang lain tertawa, memberikan hiburan di tengah kerasnya hidup di Baghdad, dan menjalani hidup dengan caranya sendiri, tanpa terbebani oleh standar moral yang dibuat-buat. Ia percaya jika Tuhan memang menghendakinya masuk surga, itu akan terjadi tanpa harus memaksakan diri atau menghakimi orang lain. Dan ia, Abu Nawas, si jenaka dari Baghdad, akan selalu memilih untuk menjalani hidup dengan penuh tawa di dunia.
cerita selanjutnya. Di sebuah sudut pasar Baghdad yang ramai, hiduplah seorang tukang roti bernama Abdul. Hari-harinya dihabiskan dengan mengulen adonan, memegang roti dan melayani pembeli. Namun di dalam hatinya terpendam sebuah hasrat yang aneh. Ia ingin menjadi seperti Abu Nawas. Bagi Abdul, Abu Nawas bukanlah sekadar penyair atau tokoh kocak, melainkan lambang kecerdasan dan akal bulus yang tak tertandingi. Ia merasa hidupnya yang monoton sebagai tukang roti terlalu membosankan dan ingin merasakan sensasi menjadi pusat perhatian layaknya Abu Nawas. Suatu sore, Abdul memberanikan diri. Ia menutup tokonya lebih awal dan pergi mencari Abu Nawas yang terkenal sering berada di kedai kopi dekat istana Khalifah. Dengan langkah penuh keyakinan, ia melihat sosok yang dicarinya sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. Abdul segera mendekat dengan suara bergetar, memperkenalkan dirinya sebagai penggemar berat yang ingin menimba ilmu. "Wahai Abu Nawas yang mulia," ucapnya, "aku ingin belajar darimu. Bagaimana caranya agar aku bisa menjadi secerdas dan sepopuler dirimu?" Abu Nawas menoleh, matanya berbinar licik. Ia melihat Abdul dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tersenyum simpul. "Oh, jadi kau ingin menjadi Abu Nawas? Itu mudah," jawabnya santai, membuat Abdul tersenyum lebar. "Syaratnya hanya satu. Kau harus bisa menipu 3 orang pedagang paling pelit di pasar ini dan membuat mereka memberimu barang-barang berharga secara cuma-cuma." Abu Nawas sengaja memilih tugas yang terdengar mustahil, ingin melihat seberapa jauh ambisi Abdul bisa membawanya. Meskipun terdengar sulit, Abdul menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia merasa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan baru yang gemerlap. Ia tak menyadari bahwa Abu Nawas tidak serius sama sekali. Sebaliknya, Abu Nawas hanya ingin mengolok-oloknya. Dalam hati, Abu Nawas tertawa geli membayangkan bagaimana nasib Abdul yang polos ini nantinya. "Datanglah padaku lagi besok sore," pesan Abu Nawas, "dan ceritakan padaku bagaimana hasilnya. Aku akan menunggumu." Malam itu, Abdul tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai cara untuk menipu para pedagang pelit. Ia membuat sebuah rencana yang menurutnya sangat cerdik. Rencananya adalah mengunjungi 3 pedagang terkenal, si penjual rempah-rempah yang serakah, si penjual kain yang sombong, dan si penjual permata yang kikir. Ia akan menggunakan akal bulus yang ia pelajari dari cerita-cerita Abu Nawas, berharap keberuntungan memihaknya. Dengan penuh semangat, ia bangun pagi-pagi sekali. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyisir rambutnya rapi-rapi, dan memulai pertualangannya. Ia yakin dengan sedikit keberanian dan banyak akal bulus, ia bisa menaklukkan tantangan Abu Nawas dan membuktikan bahwa ia juga bisa menjadi orang yang cerdik. Abdul tidak tahu bahwa ia sedang berjalan lurus ke dalam perangkap yang dibuat oleh sang maestro tipu daya. Abdul mendatangi toko rempah-rempah pertama. Pemiliknya seorang pria gemuk bernama Syekh Qasim, terkenal karena kebiasaannya menimbang rempah dengan tangan kosong agar bebannya selalu berkurang. Abdul datang dengan wajah serius dan berkata, "Syekh, kudengar rempah-rempahmu adalah yang terbaik, tapi aku punya permintaan khusus." Syekh Qasim membusungkan dada bangga, siap mendengarkan. Abdul kemudian menjelaskan bahwa ia sedang mencari rempah-rempah langka untuk membuat ramuan penghilang kebodohan yang jika berhasil bisa membuat seseorang secerdas Abu Nawas. Tapi lanjut Abdul, ramuan ini hanya akan berhasil jika rempahnya diberikan secara cuma-cuma, sebagai tanda keikhlasan. Syekh Qasim terbahak-bahak mendengar permintaan itu. "Wahai anak muda, kau ini lucu sekali. Jangan-jangan kau yang paling butuh ramuan itu." Alih-alih memberikan rempah, Syekh Qasim malah memberikannya segenggam lada busuk gratis dan menyuruhnya pergi.
Abdul pulang dengan wajah merah padam. Matanya perih karena terkena bubuk lada. Tidak patah semangat, Abdul melanjutkan perjalanannya ke toko kain. Pemiliknya adalah seorang wanita cantik, Aliyah, yang terkenal sangat perhitungan. Abdul dengan percaya diri mulai bercerita. "Nona Aliyah, aku telah bermimpi. Dalam mimpiku ada seorang malaikat yang mengatakan bahwa kau harus memberiku kain sutra terbaikmu secara cuma-cuma sebagai tanda keberuntungan." Aliyah menyimak cerita Abdul dengan seksama. Senyum misterius terukir di wajahnya. Ternyata Aliyah sudah tahu tentang Abdul dari Syekh Kasim. Dia kemudian berkata, "Wahai pemuda, aku akan memberimu kain sutra ini, tetapi dengan satu syarat. Kau harus bisa menebak warna sutra yang ada di dalam kotak ini," sambil menunjukkan sebuah kotak kayu. Aliyah berkata, "Sutranya berwarna merah muda atau biru?" Abdul berpikir sejenak, lalu dengan mantap menjawab, "Merah muda." Aliyah pun membuka kotaknya, isinya kosong. "Ah, ternyata bukan merah muda," kata Aliyah sambil tersenyum. Abdul hanya bisa tertegun melihat kecerdikan Aliyah yang tak terduga. Abdul kini merasa putus asa. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mendatangi si penjual permata yang kikir, Tuan Bakir. Ia mencoba trik terakhirnya. "Tuan Bakir," katanya, "aku adalah utusan dari Khalifah. Beliau meminta permata terindahmu, tetapi beliau ingin melihat apakah hatimu cukup mulia untuk memberikannya secara cuma-cuma." Bakir terkejut, namun ia segera menyadari bahwa pemuda di depannya ini adalah orang yang sedang dicari oleh para pedagang yang sudah lebih dahulu menjadi korban. Bakir pura-pura terkejut dan berkata, "Wahai pemuda, aku merasa tersanjung, tapi aku akan memberimu permata yang lebih istimewa." Dengan cepat ia mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Abdul. Permata itu adalah permata keberuntungan. "Jika kau memakainya, kau akan selalu beruntung." Abdul dengan gembira menerima kotak itu. Namun ketika ia membukanya, ia hanya menemukan sebuah batu biasa yang dicat berkilau. Abdul tahu ia telah dipermainkan. Ia pulang ke rumahnya dengan hati yang hancur. Keesokan harinya, dengan langkah gontai, Abdul kembali menemui Abu Nawas di kedai kopi. Wajahnya yang kemarin penuh semangat kini terlihat layu dan putus asa. "Abu Nawas yang mulia," katanya dengan suara lirih, "aku telah gagal. Ketiga pedagang itu terlalu cerdik dan aku justru menjadi bahan tertawaan mereka." Ia menceritakan semua kejadian, mulai dari lada busuk, kain kosong, hingga permata palsu yang diberikan kepadanya. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menahan tawa. Setelah Abdul selesai bercerita, Abu Nawas menepuk pundaknya. "Kau tahu Abdul," katanya, "kau sudah berusaha dengan baik. Tapi ada satu hal yang kau lupakan. Menjadi Abu Nawas bukanlah tentang meniru trik dan tipu muslihat. Menjadi Abu Nawas adalah tentang kecerdikan, kejelian, dan yang paling penting mengenali siapa dirimu." Abu Nawas kemudian menjelaskan, kecerdikan itu seperti pisau. Ia bisa digunakan untuk memotong roti, tetapi juga bisa melukai. Aku menggunakan kecerdikanku untuk hal-hal yang lucu, untuk menghibur, dan terkadang untuk menjindir para penguasa yang sombong. Aku tidak menggunakan kecerdikanku untuk menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Itulah perbedaan kita. Abu Nawas tersenyum. Kau terlalu sibuk mencoba menjadi orang lain sampai kau lupa kelebihanmu sendiri. Abu Nawas melanjutkan, kau adalah seorang tukang roti, Abdul. Kau memiliki keahlian yang luar biasa, membuat roti yang lezat dan menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Itu adalah hal yang mulia. Kau tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa berharga. Jadilah Abdul yang terbaik, bukan Abu Nawas yang kedua. Mendengar perkataan Abu Nawas, mata Abdul berkaca-kaca. Ia menyadari kesalahannya. Ia telah terlalu sibuk mengejar bayangan orang lain sampai melupakan siapa dirinya sebenarnya. Ia menyadari bahwa menjadi tukang roti yang jujur dan baik hati
jauh lebih berharga daripada menjadi Abu Nawas yang cerdik namun menipu. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji akan kembali ke tokonya. Sejak hari itu, Abdul kembali menjadi tukang roti yang penuh semangat. Roti buatannya menjadi lebih lezat dari sebelumnya, karena ia membuatnya dengan hati yang tulus. Ia tidak lagi berusaha menjadi orang lain, melainkan menjadi dirinya sendiri. Abdul si tukang roti yang kini punya satu cerita lucu untuk diceritakan. Dan di sudut pasar Baghdad, Abu Nawas sering terlihat tersenyum saat melihat Abdul sibuk memegang roti. Bangga dengan muridnya yang akhirnya menemukan jalan hidupnya sendiri. Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang panas di Baghdad yang agung, Sultan Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Kegemerlapan istana, suara gemercik air mancur, dan lantunan musik gambus yang biasa menenangkan kini terasa hambar. Sudah berapa hari Sultan merasa bosan. Berbagai hiburan dari tarian perut hingga pertunjukan akrobatik tak mampu mengusir kejenuhan hatinya. "Wahai para menteriku," titah Sultan dengan nada lesu, "apakah tidak ada lagi hal menarik di seluruh Baghdad ini? Hatiku gersang, jiwaku hampa. Carikan aku sesuatu yang bisa mengguncang tawa, dan setidaknya membuat dahiku berkerut karena penasaran." Para menteri saling pandang, bingung. Sudah banyak ide yang mereka sampaikan, namun tidak ada yang mampu memuaskan Sultan yang sedang dilanda kebosanan akut. Tiba-tiba dari sudut ruangan, seorang pejabat istana yang terkenal cerdik bernama Ibnu Husain memberanikan diri. "Ampun tuanku, hamba teringat sebuah cerita dari pasar kemarin. Ada seorang tukang arang yang terkenal sangat jujur, namun juga sangat polos. Ia tak pernah menipu, bahkan ketika pembelinya adalah orang paling bodoh sekalipun." Sultan mengangkat sebelah alisnya, sedikit tertarik. Ibnu Husain melanjutkan, kabarnya tukang arang ini memiliki prinsip hidup yang cukup aneh. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Entah apa maksudnya tuanku, namun kepolosannya seringkali mengundang tawa banyak orang di pasar. Sultan tersenyum tipis. "Menarik. Panggil si tukang arang itu kemari. Kita lihat apa yang bisa ia perbuat dengan prinsip kehidupan yang nyentrik itu." Kabar tentang Sultan ingin bertemu tukang arang tersebar cepat di seluruh Baghdad. Di tengah kerumunan yang penasaran, muncullah Abu Nawas. Ia adalah seorang penyair cerdik yang seringkali menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi berbagai masalah dengan cara yang tak terduga dan kadang konyol. Mendengar tentang tantangan Sultan, ide-ide nakal mulai berkelebat di benaknya. "Pasti ada sesuatu di balik ini," gumam Abu Nawas sambil menyeringai. Sultan tidak mungkin hanya ingin bertemu tukang arang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia cari. Dan kurasa ini adalah kesempatan bagiku untuk menghibur Sultan, sekaligus menyelamatkan si tukang arang dari kebingungan. Abu Nawas pun bergegas menuju istana, siap dengan segala tipuan cerdiknya. Si tukang arang, seorang lelaki paruh baya dengan pakaian lusuh dan wajah sedikit kotor oleh jelaga, gemetar di hadapan Sultan. Ia tak pernah membayangkan akan berada di hadapan penguasa Baghdad yang agung. "Jadi, kaulah si tukang arang dengan prinsip menang jadi arang, kalah jadi abu itu?" tanya Sultan dengan suara sedikit geli. "Benar tuanku," jawab si tukang arang terbata-bata. "Itu adalah prinsip hamba pegang teguh dalam hidup dan perniagaan hamba." Sultan mengangguk-angguk. "Baiklah, sekarang katakan padaku, jika aku memberimu teka-teki dan kau berhasil menjawabnya, apa yang akan kau dapatkan? Dan jika gagal, apa akibatnya?" Si tukang arang berpikir keras, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Si tukang arang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal.
Ia bingung harus menjawab apa. Otaknya yang sederhana tak mampu merangkai kata-kata yang pantas di hadapan sultan. Namun ia teringat prinsip hidupnya dengan suara lirih. Ia menjawab, "Jika hamba menang, hamba akan menjadi arang, tuanku. Dan jika hamba kalah, hamba akan menjadi abu." Seluruh ruangan terdiam. Para menteri menahan tawa, sementara sultan mengerutkan keningnya. Sultan menatap Ibnu Husain seolah berkata, "Ini yang kau sebut menarik, Ibnu Husain." Ibnu Husain hanya bisa mengangkat bahu, malu. Saat itulah Abu Nawas melangkah maju dengan percaya diri. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas lantang. "Perkenankan amba menjelaskan maksud dari prinsip mulia si tukang arang ini." "Tuanku," jelas Abu Nawas, "yang mulia tukang arang ini adalah seorang yang sangat jujur dan takwa. Ketika ia mengatakan menang jadi arang, maksudnya adalah jika ia berhasil menjawab pertanyaan tuanku, ia akan menjadi arang yang berguna, yang dapat memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Sama seperti ilmunya yang bermanfaat bagi sesama." Sultan mengangguk-angguk, mulai tertarik. "Dan ketika ia mengatakan kalah jadi abu," lanjut Abu Nawas, "itu berarti jika ia gagal, ia akan menjadi abu yang rendah hati, yang rela lenyap dan tidak menyombongkan diri. Ia akan menerima kekalahannya dengan lapang dada, tanpa dendam, sama seperti abu yang telah memenuhi fungsinya dan kembali ke tanah." Sultan terdiam sejenak, lalu tawarnya pecah di bibirnya. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan kagum. "Hebat, hebat Abu Nawas," seru Sultan. "Kau memang tak ada duanya di dalam hal memutarbalikkan kata-kata. Tapi aku masih belum yakin sepenuhnya. Aku akan memberikan satu teka-teki lagi kepada si tukang arang ini. Jika ia bisa menjawabnya dengan pengertian yang sama cerdasnya seperti yang kau jelaskan, maka aku akan memberinya hadiah." Sultan berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. "Dengar baik-baik, wahai tukang arang," kata Sultan. "Jika kau memegang bara api di tanganmu, apa yang akan terjadi padamu?" Si tukang arang kembali panik. Ia tahu bara api itu panas, pasti akan melukainya. Tapi ia tak juga ingin mengecewakan Sultan, apalagi setelah penjelasan Abu Nawas yang begitu berlian. Ia melirik Abu Nawas yang memberinya kedipan mata. Setelah berpikir keras, si tukang arang akhirnya menjawab, "Jika hamba memegang bara api, tuanku, hamba akan menjadi arang yang terbakar, tetapi hamba akan memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Bahkan jika itu berarti hamba harus menahan sakit. Dan jika hamba melepaskannya, hamba akan menjadi abu yang tidak berguna, karena hamba tidak dapat menahan penderitaan demi orang lain." Ruangan kembali hening, lalu sorak-sorai pecah. Bahkan para menteri bertepuk tangan. Sultan tertawa terbahak-bahak, sangat puas. Luar biasa, seru Sultan sambil menggelengkan kepala. "Sungguh, ini adalah pertunjukan yang paling menghibur yang pernah kulihat. Abu Nawas, kau memang jenius. Dan kau, tukang arang, kau adalah orang paling jujur dan polos yang pernah kukenal." Sultan pun menghadiahi si tukang arang dengan sekantung penuh dinar emas. Abu Nawas sendiri mendapat pujian tinggi dari Sultan yang diberi hadiah yang tak kalah banyaknya. Sejak hari itu, menang jadi arang, kalah jadi abu menjadi peribahasa populer di Baghdad. Namun dengan makna yang jauh lebih dalam berkat kecerdasan Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid pun belajar satu hal. Kebosanan bisa diatasi dengan hal-hal sederhana, asal ada kecerdikan dan sudut pandang yang berbeda. Dan Abu Nawas dengan kepiawaiannya dalam bermain kata dan muterbalikkan logika, kembali membuktikan bahwa itu adalah pelawak sekaligus filsuf ulung yang tak ada duanya di seluruh negeri Baghdad. Cerita selanjutnya.
Suatu pagi, kediaman Abu Nawas yang sederhana di pinggir kota Baghdad kedatangan seorang tamu yang tak diundang. Ia adalah pedagang kain dari negeri seberang yang terkenal akan kemewahannya. Tamu itu dengan jubah sutra dan sorban berkilauan menyapa Abu Nawas dengan suara lantang. "Wahai Abu Nawas yang masyhur, aku datang jauh-jauh untuk menemui dan mencari inspirasi. Kudengar kecerdasanmu tak tertandingi." Abu Nawas tersenyum ramah. Meskipun dalam hati ia sudah merasa ada yang tidak beres dengan kedatangan mendadak ini. Abu Nawas mempersilakan tamunya masuk. Ruang tamu kecilnya seketika terasa penuh. Tamu itu memandang sekeliling dengan pandangan meremehkan. Tanpa basa-basi, ia langsung duduk di karpet terbaik Abu Nawas dan menyilangkan kaki. "Aku lapar, Abu Nawas. Perjalanan ini melelahkan," katanya sambil mengipas wajahnya. Abu Nawas dengan sabar menyajikan hidangan sederhana yang ada, nasi dan ikan. Namun tamu itu justru menyeringetkan dahi. "Apa ini? Ikan asin? Di negeriku kami makan domba panggang dengan saus madu," ujarnya dengan nada sombong. Setelah menghabiskan makanan meski dengan gerutuan, tamu itu kembali membuat permintaan. "Tenggorokanku kering, Abu Nawas. Apakah kau punya minuman yang lebih segar dari air sumur ini?" Tanpa menunggu jawaban, ia menunjuk cangkir tanah liat Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak ingin menyinggung perasaan tamunya, langsung mengambil teko besar berisi air buah kurma yang ia simpan untuk acara khusus. Tamu itu kembali menunjukkan ketidakpuasannya. "Hanya ini? Kau tidak punya anggur dari Persia?" tanyanya sambil minum air buah kurma itu dengan cepat seolah ia haus sekali. Malam mulai menjelang. Tamu itu yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan pulang menguap lebar. "Aku lelah. Aku akan menginap di sini," katanya dengan santai. Abu Nawas terkejut. Ia tidak siap untuk menampung tamu. Namun demi menghormati tamu, ia menawarkan bantal dan selimut. Tidak, aku tidak bisa tidur di lantai. Di negeriku, aku tidur di ranjang empuk dengan kelambu sutra," protesnya. Abu Nawas hanya bisa menghela napas panjang. Abu Nawas akhirnya menyerah dan membiarkan tamu itu tidur di ranjangnya sendiri. Ia lantas menggelar tikar di sudut ruangan. Begitu tamu itu naik ke ranjang, ia memandang Abu Nawas dengan mata sayu. "Abu Nawas, bisakah kau melakukan satu hal lagi untukku?" tanyanya dengan nada manja. Abu Nawas yang sudah sangat lelah hanya bisa mengangguk pasrah. "Kau lihat bulan purnama di luar? Cahayanya terlalu terang. Aku tidak bisa tidur." Abu Nawas mengamati bulan purnama yang memang bersinar sangat terang. "Lalu apa yang bisa kulakukan?" tanyanya. Tamu itu menyeringai. "Bisakah kau payungi aku? Tidurku harus dilindungi dari cahaya bulan yang mengganggu." Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan ini sangat di luar akal sehat. Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja Tuan. Apapun untuk tamu terhormatku." Ia mengambil payung besar yang sudah tua, berdiri di samping ranjang, memayungi tamu itu. Malam semakin larut, dan tangan Abu Nawas mulai pegal memegang payung. Tamu itu sudah terlelap, mendengkur dengan nyenyak, seolah ia benar-benar menikmati perlakuan istimewa itu. Abu Nawas yang kesal dengan tamu yang tak tahu diri ini, mulai memutar otaknya. Ia harus menemukan cara untuk mengusir tamu ini tanpa menyinggungnya. Atau lebih tepatnya dengan cara yang akan membuat tamu itu pergi sendiri. Ia tidak bisa terus-menerus memayungi tamu yang bahkan tidak menghargai keramahannya. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul di benaknya. Sebuah senyum nakal terukir di wajah Abu Nawas. Ia perlahan-lahan menurunkan payung, menaruhnya di atas meja, lalu mengambil sebuah baskom besar berisi air. Ia juga mengambil beberapa buah jeruk dan mangga yang ia simpan di dapur. Dengan hati-hati ia mulai melaksanakan rencananya. Tepat di bawah ranjang tamu, Abu Nawas meletakkan baskom air. Ia kemudian mengambil baskom lain dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Gedebuk,
Suara keras itu membangunkan tamu. Ada apa itu?" teriaknya kaget. "Maaf Tuan, maaf," jawab Abu Nawas dengan suara cemas. "Tiba-tiba saja langit-langit atapku bocor, airnya tumpah kemana-mana." Tamu itu melihat ke arah baskom yang dipegang Abu Nawas. Ia melihat air yang mengalir dari baskom dan matanya melebar. "Bocor?" tanyanya dengan takut. "Ya Tuan," jawab Abu Nawas. "Sepertinya ini akan menjadi malam yang sangat buruk. Sebentar lagi pastikan ada hujan deras di dalam rumah." Abu Nawas pura-pura mengelap keringat di dahinya, seolah sangat khawatir. Tamu itu panik. Ia segera meloncat dari ranjang. "Bagaimana ini? Kau bilang tadi kau akan memayungiku dari cahaya bulan. Sekarang malah ada hujan di dalam rumahmu," teriaknya. Abu Nawas mengangguk dengan serius. "Itulah masalahnya Tuan. Langit di atas rumahku ini sangat aneh. Terkadang ia bisa menurunkan cahaya bulan yang terang, terkadang ia menurunkan hujan dari awan yang tak terlihat." Tamu itu yang sudah ketakutan tidak lagi peduli dengan ranjang empuk atau kelambu sutra. Ia hanya ingin keluar dari rumah yang menurutnya aneh itu. "Aku harus pergi sekarang. Aku tidak bisa tidur di tempat yang bisa hujan kapan saja," katanya sambil buru-buru mengumpulkan barang-barangnya. Abu Nawas tersenyum kecil. "Tentu saja Tuan. Hati-hati di jalan. Semoga perjalananmu dilindungi dari hujan yang tidak terduga." Tamu itu pun pergi dengan tergesa-gesa. Abu Nawas kembali ke keranjangnya, menarik napas lega. Ia tahu bahwa ia tidak pernah lagi akan kedatangan tamu yang akan diminta dipayungi saat tidur. Cerita selanjutnya. Di sudut kedai kopi yang ramai di Baghdad, Abu Nawas termenung sambil menyeruput kopinya. Matanya tertuju pada dua sosok yang duduk tak jauh darinya, Abu Jahil dan Abu Bakhil. Keduanya terkenal seantero Baghdad, bukan karena kebaikan hati, melainkan karena tabiat buruk mereka. Abu Jahil dengan kebodohannya yang tak tertandingi, selalu merasa paling tahu dan merendahkan orang lain. Sementara Abu Bakhil, si pelit yang tak pernah mau mengeluarkan sepeser pun untuk siapapun, bahkan untuk dirinya sendiri. Sudah lama Abu Nawas geram melihat tingkah pola kedua orang itu yang kerap merugikan masyarakat sekitar. Namun tak ada yang berani menentang mereka secara langsung. Hari itu sebuah ide licik mulai bersemi di benak sang pujangga. Ia tersenyum tipis, merencanakan sesuatu yang pasti akan membuat kedua orang sombong dan pelit itu merasakan akibat dari perbuatan mereka. Abu Nawas kemudian memesan sepotong roti kering. Roti yang biasa hanya dimakan oleh orang fakir miskin karena harganya yang sangat murah dan rasanya yang hambar. Ia meletakkan roti itu di meja kecilnya, seolah-olah ia sedang menikmati hidangan mewah. Sesekali ia melirik ke arah Abu Jahil dan Abu Bakhil yang sedang terlibat perdebatan sengit tentang siapa yang paling pintar dan siapa yang paling kaya. "Ah, betapa lezatnya roti ini," gumam Abu Nawas cukup keras sehingga terdengar oleh kedua orang itu. Ia sengaja mengunyah dengan suara keras, seolah-olah setiap gigitannya adalah sebuah kenikmatan surgawi. Abu Jahil dan Abu Bakhil yang mendengar celotehan Abu Nawas menoleh dengan pandangan meremehkan. Mereka merasa jijik melihat Abu Nawas yang menurut mereka hanya seorang pengangguran tak berguna. Setelah beberapa saat, Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri meja Abu Jahil dan Abu Bakhil. Dengan senyum ramah yang dibuat-buat, ia menyapa mereka. "Wahai tuan-tuan yang mulia, saya dengar kalian sedang berdiskusi serius. Bolehkah saya bergabung?" Abu Jahil dan Abu Bakhil saling pandang, sedikit terkejut dengan keberanian Abu Nawas.
Biasanya orang-orang akan menjauhi mereka. "Untuk apa? Apa urusanmu?" tanya Abu Jahil dengan nada meremehkan. "Tidak ada, hanya ingin berbagi cerita dan mungkin berbagi kebahagiaan dengan sepotong roti yang luar biasa ini," jawab Abu Nawas sambil menunjuk roti keringnya dengan bangga. Abu Bakhil langsung mencurigai tawaran tersebut. Takut Abu Nawas akan meminta imbalan. Namun rasa penasaran Abu Jahil menguasai dirinya. Abu Nawas kembali ke mejanya, diikuti oleh tatapan heran Abu Jahil dan Abu Bakhil. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin mengajak kalian bertaruh," kata Abu Nawas sambil menunjuk roti keringnya. "Siapa di antara kalian yang bisa membuat saya menangis hanya dengan melihat roti ini, akan saya beri seluruh kekayaan yang saya miliki." Abu Jahil dan Abu Bakhil saling bertatapan. Mata mereka berbinar. Mereka tahu Abu Nawas tidak memiliki kekayaan, tetapi mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk mempermalukan dan menertawakan Abu Nawas. Mereka membayangkan betapa lucunya melihat Abu Nawas menyerahkan apa yang disebut seluruh kekayaan yang pastilah tidak seberapa. Abu Jahil yang merasa paling pandai maju pertama. Ia mulai mengolok-olok roti kering itu, menyebutnya sampah, tidak layak dimakan, dan bahkan menuduh Abu Nawas telah membuang-buang uang untuk membeli sesuatu yang tidak berguna. Ia berharap kata-kata kasar akan menyentuh hati Abu Nawas dan membuatnya sedih. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul, tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan sedikit pun. "Apakah itu saja? Aku kira kau lebih kreatif, Abu Jahil," ejek Abu Nawas. Abu Jahil merasa malu dan kesal. Kini giliran Abu Bakhil. Ia mencoba pendekatan lain. Ia mulai mengeluh tentang betapa mahalnya harga makanan di pasar, betapa sulitnya mencari nafkah, dan betapa borosnya orang-orang yang membeli roti kering. Ia bahkan mengklaim bahwa roti itu seharusnya diberikan kepada orang miskin daripada dimakan oleh Abu Nawas. Ia berpikir bahwa penderitaan dan keluhan akan membuat Abu Nawas menangis. Tapi sekali lagi Abu Nawas hanya tersenyum. "Kalian berdua gagal," katanya dengan tenang. "Sekarang giliranku. Kalian yang akan menangis hanya karena melihat roti ini. Jika kalian tak bisa, maka kalian harus melakukan apapun yang kuperintahkan." Abu Jahil dan Abu Bakhil tertawa terbahak-bahak, menganggap itu lelucon. Mereka yakin tidak akan ada yang bisa membuat mereka menangis hanya karena sepotong roti. "Baiklah, aku setuju," kata Abu Jahil dengan sombong. "Aku juga," sahut Abu Bakhil. Yakin tak ada kerugian baginya. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Abu Nawas. Abu Nawas mengambil sepotong roti kering itu, memegangnya dengan hati-hati. Ia lalu menatap Abu Jahil dan Abu Bakhil dengan pandangan serius. "Wahai tuan-tuan, pernahkah kalian merasakan kelaparan yang begitu hebat hingga sepotong roti kering ini terasa seperti harta karun yang paling berharga?" Tanyanya dengan suara pelan namun penuh makna. Abu Jahil dan Abu Bakhil terdiam. Mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan dan tidak pernah kekurangan, mendadak merasa terdesak oleh pertanyaan itu. Mereka mencoba mengingat, namun tidak ada satupun pengalaman kelaparan yang pernah mereka alami. Bahkan mereka tidak pernah peduli dengan kelaparan orang lain. "Bayangkan," lanjut Abu Nawas, "seorang ibu miskin yang seharian bekerja keras namun tak punya apa-apa untuk memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Bayangkan air mata anak-anak yang menahan lapar dan betapa berharganya sepotong roti kering ini bagi mereka." Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Ia berbicara tentang penderitaan orang-orang miskin di Baghdad, tentang anak-anak yatim piatu yang mencari makanan di tempat sampah, dan tentang para janda yang tidak memiliki apa-apa selain harapan.
Abu Jahil dan Abu Bahil mulai merasa tidak nyaman. Kata-kata Abu Nawas menembus pertahanan kesombongan dan kekikiran mereka. Mereka tidak bisa membantah kenyataan pahit yang disampaikan Abu Nawas. Karena penderitaan itu memang nyata di sekitar mereka. Hanya saja selama ini mereka memilih untuk tutup mata. Tiba-tiba air mata mulai mengalir di pipi Abu Jahil. Ia teringat betapa seringnya ia membuang makanan. Betapa seringnya ia meremehkan orang miskin. Abu Bahil pun tak bisa menahan diri. Ia mulai terisak, teringat betapa pelitnya ia selama ini. Betapa seringnya ia menolak untuk membantu sesama, padahal ia memiliki harta berlimpah. Mereka menangis, bukan karena roti itu sendiri, melainkan karena rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam atas perbuatan mereka. Abu Nawas tersenyum puas. "Kalian telah menangis," katanya lembut. "Janji adalah janji. Mulai hari ini, gunakan sebagian harta dan kepandaian kalian untuk membantu mereka yang membutuhkan. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik." Sejak hari itu, Abu Jahil dan Abu Bahil memang menjadi sedikit lebih dermawan dan tidak lagi begitu sombong. Meskipun sesekali sifat lama mereka masih muncul. Namun setidaknya sepotong roti kering telah membuka mata hati mereka berkat kecerdikan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di sudut kedai kopi yang ramai di Baghdad, Abu Nawas termenung sambil menyeruput kopinya. Matanya tertuju pada dua sosok yang duduk tak jauh darinya, Abu Jahil dan Abu Bahil. Keduanya terkenal seantero Baghdad, bukan karena kebaikan hati, melainkan karena tabiat buruk mereka. Abu Jahil dengan kebodohannya yang tak tertandingi, selalu merasa paling tahu dan merendahkan orang lain. Sementara Abu Bahil, si pelit yang tak pernah mau mengeluarkan sepeser pun untuk siapapun, bahkan untuk dirinya sendiri. Sudah lama Abu Nawas geram melihat tingkah pola kedua orang itu yang kerap merugikan masyarakat sekitar. Namun tak ada yang berani menentang mereka secara langsung. Hari itu sebuah ide licik mulai bersemi di benak sang pujangga. Ia tersenyum tipis, merencanakan sesuatu yang pasti akan membuat kedua orang sombong dan pelit itu merasakan akibat dari perbuatan mereka. Abu Nawas kemudian memesan sepotong roti kering. Roti yang biasa hanya dimakan oleh orang fakir miskin karena harganya yang sangat murah dan rasanya yang hambar. Ia meletakkan roti itu di meja kecilnya, seolah-olah ia sedang menikmati hidangan mewah. Sesekali ia melirik ke arah Abu Jahil dan Abu Bahil yang sedang terlibat perdebatan sengit tentang siapa yang paling pintar dan siapa yang paling kaya. "Ah, betapa lezatnya roti ini," gumam Abu Nawas cukup keras sehingga terdengar oleh kedua orang itu. Ia sengaja mengunyah dengan suara keras, seolah-olah setiap gigitannya adalah sebuah kenikmatan surgawi. Abu Jahil dan Abu Bahil yang mendengar celotehan Abu Nawas menoleh dengan pandangan meremehkan. Mereka merasa jijik melihat Abu Nawas yang menurut mereka hanya seorang pengangguran tak berguna. Setelah beberapa saat, Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri meja Abu Jahil dan Abu Bahil. Dengan senyum ramah yang dibuat-buat, ia menyapa mereka. "Wahai tuan-tuan yang mulia, saya dengar kalian sedang berdiskusi serius. Bolehkah saya bergabung?" Abu Jahil dan Abu Bahil saling pandang, sedikit terkejut dengan keberanian Abu Nawas. Biasanya orang-orang akan menjauhi mereka. "Untuk apa? Apa urusanmu?" tanya Abu Jahil dengan nada meremehkan. "Tidak ada, hanya ingin berbagi cerita."
dan mungkin berbagi kebahagiaan dengan sepotong roti yang luar biasa ini. Jawab Abu Nawas sambil menunjuk roti keringnya dengan bangga. Abu Bakhil langsung mencurigai tawaran tersebut. Takut Abu Nawas akan meminta imbalan. Namun rasa penasaran Abu Jahil menguasai dirinya. Abu Nawas kembali ke mejanya, diikuti oleh tatapan heran Abu Jahil dan Abu Bakhil. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin mengajak kalian bertaruh, kata Abu Nawas sambil menunjuk roti keringnya. Siapa di antara kalian yang bisa membuat saya menangis hanya dengan melihat roti ini, akan saya beri seluruh kekayaan yang saya miliki. Abu Jahil dan Abu Bakhil saling bertatapan. Mata mereka berbinar. Mereka tahu Abu Nawas tidak memiliki kekayaan. Tetapi mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk mempermalukan dan menertawakan Abu Nawas. Mereka membayangkan betapa lucunya melihat Abu Nawas menyerahkan apa yang disebut seluruh kekayaan yang pastilah tidak seberapa. Abu Jahil yang merasa paling pandai maju pertama. Ia mulai mengolok-olok roti kering itu, menyebutnya sampah, tidak layak dimakan, dan bahkan menuduh Abu Nawas telah membuang-buang uang untuk membeli sesuatu yang tidak berguna. Ia berharap kata-kata kasar akan menyentuh hati Abu Nawas dan membuatnya sedih. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul, tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan sedikit pun. Apakah itu saja? Aku kira kau lebih kreatif, Abu Jahil, ejek Abu Nawas. Abu Jahil merasa malu dan kesal. Kini giliran Abu Bakhil. Ia mencoba pendekatan lain. Ia mulai mengeluh tentang betapa mahalnya harga makanan di pasar, betapa sulitnya mencari nafkah, dan betapa borosnya orang-orang yang membeli roti kering. Ia bahkan mengklaim bahwa roti itu seharusnya diberikan kepada orang miskin daripada dimakan oleh Abu Nawas. Ia berpikir bahwa penderitaan dan keluhan akan membuat Abu Nawas menangis. Tapi sekali lagi Abu Nawas hanya tersenyum. Kalian berdua gagal, katanya dengan tenang. Sekarang giliranku. Kalian yang akan menangis hanya karena melihat roti ini. Jika kalian tak bisa, maka kalian harus melakukan apapun yang kuperintahkan. Abu Jahil dan Abu Bakhil tertawa terbahak-bahak, menganggap itu lelucon. Mereka yakin tidak akan ada yang bisa membuat mereka menangis hanya karena sepotong roti. Baiklah, aku setuju, kata Abu Jahil dengan sombong. Aku juga, sahut Abu Bakhil. Yakin tak ada kerugian baginya. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Abu Nawas. Abu Nawas mengambil sepotong roti kering itu, memegangnya dengan hati-hati. Ia lalu menatap Abu Jahil dan Abu Bakhil dengan pandangan serius. Wahai tuan-tuan, pernahkah kalian merasakan kelaparan yang begitu hebat hingga sepotong roti kering ini terasa seperti harta karun yang paling berharga? Tanyanya dengan suara pelan namun penuh makna. Abu Jahil dan Abu Bakhil terdiam. Mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan dan tidak pernah kekurangan, mendadak merasa terdesak oleh pertanyaan itu. Mereka mencoba mengingat, namun tidak ada satupun pengalaman kelaparan yang pernah mereka alami. Bahkan mereka tidak pernah peduli dengan kelaparan orang lain. Bayangkan, lanjut Abu Nawas, seorang ibu miskin yang seharian bekerja keras namun tak punya apa-apa untuk memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Bayangkan air mata anak-anak yang menahan lapar dan betapa berharganya sepotong roti kering ini bagi mereka. Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Ia berbicara tentang penderitaan orang-orang miskin di Baghdad, tentang anak-anak yatim piatu yang mencari makanan di tempat sampah, dan tentang para janda yang tidak memiliki apa-apa selain harapan. Abu Jahil dan Abu Bakhil mulai merasa tidak nyaman. Kata-kata Abu Nawas menembus pertahanan kesombongan dan kekikiran mereka. Mereka tidak bisa membantah kenyataan pahit yang disampaikan Abu Nawas.
karena penderitaan itu memang nyata di sekitar mereka. Hanya saja selama ini mereka memilih untuk tutup mata. Tiba-tiba air mata mulai mengalir di pipi Abu Jahil. Ia teringat betapa seringnya ia membuang makanan, betapa seringnya ia meremehkan orang miskin. Abu Jahil pun tak bisa menahan diri. Ia mulai terisak, teringat betapa pelitnya ia selama ini. Betapa seringnya ia menolak untuk membantu sesama, padahal ia memiliki harta berlimpah. Mereka menangis, bukan karena roti itu sendiri, melainkan karena rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam atas perbuatan mereka. Abu Nawas tersenyum puas. "Kalian telah menangis," katanya lembut. "Janji adalah janji. Mulai hari ini, gunakan sebagian harta dan kepandaian kalian untuk membantu mereka yang membutuhkan. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik." Sejak hari itu, Abu Jahil dan Abu Bakhil memang menjadi sedikit lebih dermawan dan tidak lagi begitu sombong, meskipun sesekali sifat lama mereka masih muncul. Namun setidaknya sepotong roti kering telah membuka mata hati mereka berkat kecerdikan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang ramai, Abu Nawas terlihat duduk sendirian di sudut pasar, mengenakan jubah lusuh yang tidak biasa ia pakai. Wajahnya tampak muram, matanya kosong, sangat berbeda dari biasanya yang selalu riang dan penuh canda. Para pedagang yang mengenalnya merasa heran. Mereka berbisik-bisik, "Ada apa dengan Abu Nawas? Apakah ia sedang sakit? Atau ia sedang dalam masalah?" Kegelisahan ini menyebar dengan cepat hingga terdengar oleh Abu Jahil, seorang saudagar kaya yang gemar merendahkan orang lain. Abu Jahil dengan senyum mengejek menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau terlihat seperti ayam yang kehilangan induknya? Bukankah seharusnya engkau sedang membuat syair-syair lucu untuk menghibur para pejabat?" tanyanya sambil terkekeh. Abu Nawas hanya menoleh dan menatapnya dengan tatapan hampa. "Aku sedang menunggu sebuah takdir, Abu Jahil," jawabnya pelan. Suaranya terdengar berat, takdir yang akan datang dan mengambilku dari dunia ini. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas. "Takdir? Jangan mengada-ada. Kau pasti sedang merencanakan lelucon baru yang bodoh." Namun Abu Nawas tidak tertawa. Ia justru mendekatkan wajahnya dengan berbisik. "Tadi malam, aku bermimpi didatangi oleh seorang sufi. Ia memberitahuku bahwa hidupku hanya tinggal 3 hari lagi. Dan sebagai tanda, nafsu makanku akan hilang dan tubuhku akan terasa dingin." Tentu saja Abu Jahil tidak mempercayai hal itu. Namun, ia melihat Abu Nawas dengan biasanya makan dengan lahap, kini hanya memandangi piring kosong di hadapannya. Keraguan mulai muncul. "Jika benar begitu, mengapa kau tidak terlihat takut?" tanya Abu Jahil, mencoba memancing. Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Kematian adalah kepastian. Mengapa harus takut pada sesuatu yang pasti? Aku hanya ingin memastikan di sisa hidupku tidak disia-siakan." Jawaban itu membuat Abu Jahil terdiam. Pikirannya mulai dipenuhi oleh kegelisahan yang baru. Sepanjang hari Abu Jahil terus mengamati Abu Nawas dari kejauhan. Ia melihat Abu Nawas menghabiskan waktunya bukan dengan bersenang-senang, melainkan dengan berinteraksi dengan orang-orang miskin, memberi mereka makanan dan mendengarkan keluhan mereka. Sikap Abu Nawas yang biasanya hanya membuat lelucon, kini berubah menjadi penuh kasih. Hati Abu Jahil yang keras mulai merasa tidak nyaman. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika perkataan Abu Nawas itu benar? Ia membayangkan dirinya sendiri berada di posisi Abu Nawas, mengetahui bahwa kematian akan datang dalam 3 hari. Apakah ia akan bisa setenang itu? Apakah ia akan bisa memanfaatkan sisi hidupnya untuk berbuat kebaikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya.
menumbuhkan benih kegelisahan yang perlahan-lahan menggerogoti ketenangan hatinya. Keesokan harinya, Abu Jahil bangun dengan perasaan tidak tenang. Ia segera menyuruh para pengawalnya untuk mencari tahu keberadaan Abu Nawas. Laporkan yang ia terima meskipun membuatnya bingung. Abu Nawas terlihat sedang membersihkan masjid, memunguti sampah di jalan, dan membantu seorang kakek tua yang menyeberang. Apakah ia sedang mencari pahala untuk bekal di akhirat? Gumam Abu Jahil dalam hati. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas lagi. Kali ini ia tidak mengejek, melainkan mengamati dengan lebih teliti. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tiba-tiba menjadi begitu saleh? Tanya Abu Jahil. Abu Nawas tersenyum. Hidup ini hanya sebentar, Abu Jahil. Aku ingin memastikan saat aku pergi, aku meninggalkan jejak kebaikan. Bukankah lebih baik pergi dengan senyum daripada dengan penyesalan? Abu Jahil pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan oleh Abu Nawas sebagai tanda-tanda kematian. Ketika ia melihat Abu Nawas duduk di tepi sungai, ia berpikir, mungkin ia sedang merenungkan akhirat. Ketika ia mendengar Abu Nawas melanjutkan syair-syair syahdu, ia beranggapan mungkin itu adalah syair perpisahan. Kecemasan Abu Jahil semakin menjadi-jadi. Ia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Ia mulai melihat segala sesuatu sebagai pertanda buruk. Sebuah bintang jatuh, lolongan anjing di malam hari, semua itu ia anggap sebagai syarat bahwa perkataan Abu Nawas benar. Ketakutan yang semula hanya ditunjukkan pada Abu Nawas, kini mulai berbalik dan menguasai dirinya sendiri. Malam terakhir menjelang kematian Abu Nawas, Abu Jahil tidak bisa memejamkan mata. Ia memandangi harta kekayaannya yang berlimpah. Namun ia merasa semuanya tidak ada artinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah siap menghadapi kematian? Apakah hartaku bisa menolongku? Ia membayangkan azab di dalam kubur dan hari perhitungan. Kemudian kesombongan dan keangkuhannya seolah menguap begitu saja, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Malam itu ia tidak ingin memikirkan Abu Nawas, melainkan dirinya sendiri. Ia merasa betapa rapuhnya hidup manusia di hadapan takdir. Ketika azan subuh mulai berkumandang, Abu Jahil menutup matanya rapat-rapat. Ia menunggu suara tangisan atau kekacauan dari rumah Abu Nawas. Namun yang didengar hanyalah keheningan. Ia memberanikan diri untuk mengintip. Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya, menghadap ke arah kiblat sambil tersenyum tenang. Abu Jahil bingung. Ia menunggu beberapa saat lagi, tetapi tidak ada yang terjadi. Dengan langkah gemetar ia mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, panggilnya dengan suara pelan. Abu Nawas menoleh, senyumnya semakin lebar. Selamat pagi Abu Jahil, tidurmu nyenyak? Abu Jahil memandangi Abu Nawas dengan mata terbelalak. Kau tidak mati? Tanyanya, suaranya dipenuhi ketakutan. Abu Nawas tertawa renyah. Tentu saja tidak. Tanda-tanda yang kuberikan adalah tanda-tanda kematian. Tetapi bukan berarti aku akan mati dalam 3 hari. Abu Jahil semakin bingung. Lalu apa maksud semua ini? Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan tatapan penuh hikmah. Aku hanya berpura-pura, Abu Jahil. Aku berpura-pura agar kau bisa merenungkan hidupku dan membuat kebaikan sebelum kematian itu benar-benar datang. Dan aku ingin melihatmu. Abu Jahil tertegun. Melihatku? Abu Nawas mengangguk. Aku tahu kau tidak pernah takut pada apapun, tetapi aku melihat kegelisahan di matamu. Kau menjadi takut pada kematianmu sendiri, bukan? Abu Jahil tertunduk malu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sombong dan merasa abadi. Ketakutan yang ia rasakan selama 2 hari terakhir telah mengajarkannya sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaannya. Ia menyadari bahwa hidup ini singkat dan kematian adalah kepastian. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak lagi meremehkan Abu Nawas. Ia mulai berbuat baik kepada sesama, membagikan hartanya kepada orang miskin,
dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya membuat takut mati, tetapi juga menyadarkan untuk hidup dengan lebih berarti. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid yang dikenal memiliki akal sehat namun seringkali dilanda kebosanan, sedang duduk di taman istana yang sejuk. Ia melihat seekor elang yang terbang begitu tinggi hingga nyaris tak terlihat. "Menteri," kata Khalifah dengan suara pelan, "langit itu begitu tinggi, mustahil untuk disentuh. Namun aku ingin tahu betapa jauh jaraknya dari bumi." Para menteri saling melirik. Mereka tahu pertanyaan ini bukanlah permintaan sederhana, melainkan sebuah ujian yang hanya bisa dijawab dengan kecerdikan yang luar biasa, bukan dengan ilmu pengetahuan biasa. Seorang prajurit kemudian memanggil Abu Nawas. Dengan langkah santai dan senyum jahil yang tak pernah pudar, Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba menghadap Paduka yang mulia," sapanya. "Abu Nawas," ujar Khalifah, "aku beri kau waktu 3 hari untuk mengukur jarak langit dari bumi. Jika kau gagal, aku akan menganggapmu bodoh dan tidak pantas berada di hadapanku." Para menteri menahan napas, tahu bahwa tugas ini mustahil, tapi mereka juga penasaran bagaimana Abu Nawas akan mengakalinya. Selama 3 hari berikutnya, Abu Nawas tidak terlihat sibuk dengan alat ukur atau buku-buku ilmiah. Ia justru sering terlihat di pasar, berbicara dengan para pedagang kain, pandai besi, bahkan tukang jahit. Ia menanyakan satu hal yang sama pada mereka semua. "Sudahkah kalian melihat bintang di langit malam? Apakah bintang di sana sama besarnya dengan apa yang kalian lihat di siang hari?" Pedagang-pedagang itu bingung, namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Ukuran satu benda berubah sesuai dengan jaraknya," gumamnya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah. Kali ini membawa sebuah cermin kecil dan sehelai tali tipis. Ia mengikat cermin itu di ujung tali dan memasukkannya ke dalam sebuah kantung. "Paduka yang mulia, hamba telah menemukan jawabannya," kata Abu Nawas dengan nada serius. "Jarak langit dan bumi adalah jumlah yang sangat besar, hingga tidak mungkin diukur dengan alat apapun." Para menteri tersenyum mengejek, merasa kemenangan sudah di tangan mereka. "Namun," lanjut Abu Nawas, "hamba telah menemukan cara untuk melihat bukti keberadaan jarak itu." Khalifah Harun ar-Rasyid mengerutkan dahinya. "Bukti apa?" tanyanya. Abu Nawas kemudian mengambil sebatang kayu dan menancapkannya di tanah. Lalu dengan hati-hati ia mengukur bayangan yang terbentuk dari kayu itu. "Paduka, bayangan ini adalah bukti bahwa matahari sangat jauh. Jika matahari dekat, bayangan ini akan jauh lebih pendek." Semua orang terkejut melihat bagaimana Abu Nawas menggunakan logika sederhana untuk menjawab pertanyaan yang rumit. "Tapi itu tidak menjawab pertanyaanku tentang jarak langit," kata Khalifah. "Benar, Paduka," jawab Abu Nawas. "Itu hanya pembuka. Untuk mengukur jarak yang sangat besar, kita harus menggunakan alat yang sangat besar pula. Dan alat itu sudah hamba siapkan." Abu Nawas kemudian mengeluarkan cermin kecil dari kantungnya. "Alat ini, Paduka, dinamakan cermin pengukur jarak langit. Ia akan merefleksikan semua benda di langit dan menunjukkan jaraknya." Khalifah dan para menteri semakin penasaran. Abu Nawas meletakkan cermin kecil di atas meja di hadapan Khalifah. "Paduka yang mulia, lihatlah cermin ini. Apa yang Anda lihat?" tanya Abu Nawas. Khalifah melihat pantulan dirinya sendiri di cermin. "Aku melihat diriku," jawabnya. "Benar," kata Abu Nawas. "Cermin ini mencerminkan apa yang dekat dengannya. Ia tidak bisa menangkap pantulan langit, karena langit terlalu jauh untuk bisa disentuh oleh pantulan cahaya. Ini adalah bukti pertama bahwa langit tidak bisa dijangkau." Khalifah mengangguk-angguk, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. "Jadi, kau ingin mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dicapai tidak bisa diukur?" tanya Khalifah. "Tepat sekali, Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti halnya keagungan, Paduka.
Tak ada timbangan yang bisa mengukur kebesaran hati Paduka, karena sesuatu yang mulia dan agung tidak bisa diukur. Ia hanya bisa dihormati dan dipuji. Para menteri yang tadinya menertawakan Abu Nawas kini terdiam. Kata-kata Abu Nawas begitu dalam dan logis. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan Khalifah, tetapi juga memberikan sebuah pelajaran berharga. Paduka yang mulia, jika kita mencoba mengukur sesuatu yang tidak terbatas, kita hanya akan menemukan kegagalan, kata Abu Nawas. Namun, jika kita memuji dan mengagumi keagungan itu, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Lihatlah Paduka, lanjut Abu Nawas. Langit di atas sana, ia memberikan hujan, cahaya matahari, dan keindahan bintang. Ia tidak perlu meminta imbalan, ia hanya menunggu kita untuk memujinya. Dan pujian itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita sentuh dan berikan kepadanya. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. Ia merasa bangga dan tercerahkan oleh jawaban Abu Nawas. Abu Nawas, kau selalu saja punya cara untuk membuatku kagum. Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa. Kau tidak mengukur langit, tapi kau mengajarkanku bagaimana cara memandangnya dengan benar. Khalifah kemudian memerintahkan para bendahara untuk memberikan sekantung dinar kepada Abu Nawas. Hadiah ini bukan karena kau bisa mengukur langit, tetapi karena kau bisa mengukur arti dari sebuah keagungan, kata Khalifah. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senyum lebar, membungkuk hormat kepada Khalifah. Ia melangkah keluar dari istana dengan kantung dinar yang berat. Sementara di benaknya ia sudah memikirkan cara menghabiskan uang itu. Mungkin membeli cermin yang lebih besar atau menghitung lebih banyak pujian. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang megah, di bawah sinar matahari yang terik, hiduplah Abu Nawas, seorang penyair cerdik yang terkenal dengan akal dan kelucuannya. Ia seringkali membuat bingung para pejabat dan bahkan sang Khalifah sendiri. Suatu sore, ketika ia sedang asik menyesap kopi di sebuah kedai, seorang musafir dari negeri jauh datang menghampirinya. Pakaiannya lusuh, wajahnya lelah, namun matanya memancarkan kecerdasan yang tajam. Ia telah mendengar tentang nama besar Abu Nawas dan datang khusus untuk menguji kepintarannya. Musafir itu memperkenalkan diri sebagai Syekh Al-Fahim, seorang ahli logika dan filsuf ternama dari Persia. Tanpa basa-basi, ia langsung melontarkan sebuah teka-teki. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara lantang, "aku berkelana jauh untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Mengapa batu yang licin tidak akan pernah ditumbuhi lumut?" Pertanyaan itu sederhana, namun maknanya dalam. Penduduk kedai yang mendengarnya langsung berbisik-bisik, mengira Abu Nawas akan kesulitan menjawabnya. Beberapa orang bahkan sudah siap menertawakan jika ia gagal. Abu Nawas tersenyum santai. Ia tidak buru-buru menjawab. Setelah menghirup kopinya perlahan, ia menatap tajam Syekh Al-Fahim. "Tentu saja, Syekh," jawab Abu Nawas dengan suara pelan namun jelas. "Itu karena batu yang licin itu terlalu sibuk." Jawaban itu membuat semua orang di kedai terperangah. Syekh Al-Fahim mengerutkan dahinya, bingung. "Sibuk, apa maksudmu?" katanya. Abu Nawas tertawa kecil. "Ya, sibuk digosok-gosok dan dicuci oleh para budak yang bekerja memandikan Khalifah. Mereka harus memastikan batu-batu itu selalu bersih dan berkilau, mana sempat lumut tumbuh." Jawaban yang tidak masuk akal itu membuat para penduduk kedai tertawa terbahak-bahak. Mereka menikmati kekonyolan Abu Nawas yang seringkali mampu mencerahkan suasana tegang. Syekh Al-Fahim yang terbiasa dengan jawaban-jawaban filosofis merasa kesal. Itu jawaban yang tidak logis dan tidak ilmiah. Serunya dengan nada marah. "Lumut tumbuh karena kondisi lembab dan statis, bukan karena batu itu sibuk." Abu Nawas mengangkat bahunya santai. "Syekh, kau bertanya mengapa?" Aku menjawab, apakah kau melihat lumut di batu-batu jalanan yang setiap hari diinjak-injak?" "Tentu tidak, karena mereka sibuk melayani para pejalan kaki. Jadi logikanya sama." Melihat Syekh Al-Fahim semakin marah, Abu Nawas memutuskan untuk mengakhiri perdebatan ini dengan cara yang cerdik. "Baiklah Syekh," kata Abu Nawas, "sepertinya kita memiliki sudut pandang yang berbeda.
Mari kita selesaikan ini dengan cara yang lebih adil. Besok aku akan menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid dan akan membuktikan bahwa jawabanku masuk akal, atau setidaknya lebih masuk akal dari yang kau kira. Jika aku berhasil, kau harus memberiku seekor unta terbaikmu. Jika tidak, aku akan memberimu semua uang yang aku miliki. Syekh Al-Fahim yang yakin akan kemenangannya langsung menyetujuinya. Ia merasa Abu Nawas telah terjebak oleh kelicikannya sendiri. Tanpa mengetahui apa rencana Abu Nawas selanjutnya, ia pun meninggalkan kedai dengan senyum penuh kemenangan. Sementara itu, penduduk kedai berbisik-bisik, penasaran bagaimana Abu Nawas akan memutarbalikkan logika alam untuk membuktikan jawabannya yang aneh. Mereka tahu bahwa di balik kekonyolannya, Abu Nawas menyimpan sebuah strategi yang tak terduga. Semua orang menantikan bagaimana episode ini akan berlanjut di hadapan Khalifah. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Syekh Al-Fahim telah berdiri di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid di istana yang megah. Mereka menceritakan semua kejadian di kedai, dan Khalifah mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar perdebatan mereka, Khalifah merasa terhibur. Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada serius namun mata berbinar. Jawabanmu terdengar tidak masuk akal. Apa yang bisa kau lakukan untuk membuktikannya? Syekh Al-Fahim menyeringai penuh percaya diri. Patih Ja'far yang juga ada di sana merasa bingung dengan cara Abu Nawas memecahkan masalah ini. Ia sudah membayangkan Abu Nawas akan kalah dan harus memberikan semua hartanya. Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun tuanku, hamba memiliki cara untuk membuktikan bahwa batu yang licin itu memang sibuk, katanya dengan nada penuh misteri. Hamba butuh seember penuh batu-batu kecil yang licin dan berkilau, yang baru saja dicuci di pemandian istana. Dan tolong sediakan juga seember penuh batu-batu kusam yang sudah lama dan tidak digosok. Khalifah mengangguk dan memerintahkan para pelayannya untuk membawa apa yang diminta Abu Nawas. Patih Ja'far menggelengkan kepalanya, masih tidak mengerti apa rencana Abu Nawas. Syekh Al-Fahim berdiri merasa heran dan semakin yakin bahwa ia akan memenangkan taruhan ini. Ketika dua ember batu diletakkan di hadapan mereka, Abu Nawas meminta Patih Ja'far untuk mengambil satu persatu batu di ember yang kusam dan meletakkannya di atas meja. Patih Ja'far melakukannya dan Abu Nawas berteriak, "Tunggu, jangan sentuh batu-batu itu." Semua orang menatapnya dengan bingung. Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Wahai Patih, hati-hati, batu-batu kusam ini sudah terlalu lama tidak bekerja. Mereka pasti lelah dan marah. Jika kau sentuh, mereka bisa saja menuntutmu karena mengganggu istirahat mereka. Mereka bisa melompat dan menggigit tanganmu." Khalifah dan Patih Ja'far menahan tawa mereka. Syekh Al-Fahim hanya bisa menggelengkan kepala, menganggap ini adalah puncak dari kebodohan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memerintahkan Patih Ja'far untuk mengambil batu-batu licin dari ember satunya. Kali ini Abu Nawas berkata, "Silakan ambil Patih, jangan khawatir, batu-batu ini sudah terbiasa bekerja keras. Mereka tidak akan protes, bahkan mereka akan berterima kasih karena kau memberinya pekerjaan baru." Patih Ja'far melakukan perintah itu. Semua orang menahan napas, menantikan apa yang akan terjadi. Tentu saja tidak ada batu yang melompat atau menggigit. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Tuanku Khalifah, lihatlah," seru Abu Nawas dengan bangga. "Batu-batu kusam itu terlalu malas. Mereka enggan disentuh karena sudah terlalu lama tidak bekerja dan ditumbuhi lumut. Mereka tidak sibuk. Sementara itu, batu-batu licin ini mereka sangat sibuk sampai-sampai lumut pun tidak berani menempel. Mereka telah bekerja keras, membersihkan diri mereka sendiri dan bahkan tidak memprotes saat dipegang. Ini membuktikan bahwa kesibukan adalah alasan utama mengapa lumut tidak tumbuh di batu yang licin." Mendengar penjelasan yang konyol namun entah mengapa terdengar masuk akal itu, Khalifah Harun ar-Rasyid tidak bisa menahan tawanya. Ia tertawa terbahak-bahak sampai air matanya mengalir. Patih Ja'far dan para pejabat lainnya pun ikut tertawa. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil memutarbalikkan logika alam. Syekh Al-Fahim yang terkejut dan malu hanya bisa terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan menggunakan trik yang begitu aneh untuk memenangkan pertaruhan ini.
Ia pun harus mengakui kekalahannya dan menyerahkan unta terbaiknya kepada Abu Nawas, yang kemudian dijualnya untuk traktir makan di kedai kopi. Sejak saat itu, di Baghdad muncullah sebuah pepatah baru. Jangan pernah meremehkan jawaban konyol dari Abu Nawas, karena di baliknya ada logika yang lebih licin dari batu.